Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Thank you buat yang udah menyimak dan menonton video kemarin ya. Apa itu temanya kemarin itu? Ya, itulah pokoknya ya, tentang apa yang dia ceritakan tentang kamu ke orang lain. Ya, ke sahabatnya atau apa. Gimana? Kalian kaget? Gak usah kaget ya, yang penting dia atau mereka nggak julitin kamu ya, nggak gosipin kamu ya. Gosip tipis-tipis nggak apa-apa lah ya, yang penting ngomongnya masih yang baik-baik ya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading seperti biasa. Temanya yaitu yang ingin kembali padamu. Kira-kira siapa ya yang ingin kembali sama kamu? Nanti kita bacain karakter, personality, terus fisik atau energinya atau apapun lah ya, atau hubungan kamu sama dia gimana, nanti kita lihat aja ya. Apapun yang terbaca nanti aku kasih tahu kalian dengan senang hati. Ya, karena ini general reading mungkin akan menarik energi banyak orang ya. Kalau nggak resonate ya maklumin aja. Kalau resonate-nya cuma beberapa hal aja ya is okay ya, nggak apa-apa ya apa yang terbaca di sini ya. Tapi semoga resonate sih ya, dan semoga video aku bisa kasih pencerahan buat kalian ya. Semoga videonya juga bermanfaat untuk kamu semua dimanapun berada ya. Langsung aja ya, aku males ya. Kalau misalnya kamu mau personal reading bisa kontak admin aku ya, kontaknya itu ada di description box. Oke, thank you. Yang ingin kembali padamu. Aku lihat di sini kayak ada seseorang ya yang masih galau. Galauin siapakah? Galauin kamu lah. Galauin siapa lagi? Masa galauin aku? Ya. Dia ini kayak masih punya perasaan sama kamu. Cuma dia kayak bingung sama perasaannya tuh harus diapain, harus dikemanain ya. Kayaknya dia tulus ya sama kamu nih. Tulus kayak gini, entah waktu itu ya, kalau misalnya kamu masih punya hubungan sama dia dulu gitu ya. Kalau seandainya kamu pernah punya hubungan sama dia dulu atau saat ini, aku lihat dia kayak apa ya, mencurahkan sepenuh hatinya atau perasaannya ke kamu ya. Dia mungkin seseorang yang apa sih, kalem atau baik ya. Kalau misalnya maskulin tuh juga kayak yang kalem baik gitu sih, pembawaannya tuh kayak baik. Tau nggak kayak tipe-tipe orang yang religius ya, kan rata-rata orang yang religius tuh baik ya. Nah dia tuh kayak gitu, apa ya, dari luar atau penampilannya. Pokoknya kalau kita lihat tuh dia kayak orang-orang yang memang baik, religius, terus apa ya, bukan religius sih, cuma tampilannya aja kelihatannya dari luar kayak religius. Nah maksud aku kalau orang religius itu kan biasanya kayak yang baik-baik gitu kan, gitu maksud aku, yang kayak apa ya, bukan kayak orang jahat gitu ya. Susah ya jelasinnya ya bun. Nah dia ini apa ya, bisa jadi dia kayak mengalami atau dia pernah nyakitin kamu nggak ya? Soalnya aku lihat di sini kayak ada energi karma. Mungkin dia lagi mengalami karma atau dia pernah merasakan karma akibat perbuatannya sama kamu dulu mungkin. Lihat deh di sini kayak ada seseorang yang ngerasain karmanya. Jadi kayak apa yang dia rasain saat ini adalah akibat dari perbuatan dia yang udah berlalu. Bisa jadi perbuatannya sama kamu gitu. Kalau karma kan, karma buruk ya, itu adalah apa sih, akibat dari perbuatan seseorang gitu ya. Ya mungkin pernah melukai seseorang, pernah menyakiti seseorang ya. Dan aku lihatnya dia mungkin sekarang kayak lagi mengalami sakit hati atau sedih ya.
pokoknya ada kayak sesuatu yang terjadi sama dia dan hal itu kayak nggak mengenakan buat dia ya. Jadi dia berpikir, apakah ini karmanya aku karena aku pernah jahat ke kamu, karena aku pernah menyakiti kamu, melukai kamu, ya. Bisa jadi dia seseorang yang memang udah punya keluarga ya, kayaknya ya. Di sini kayak ada family aku lihatnya. Ya, bisa jadi dia seseorang yang memang udah punya istri atau suami ya, sudah punya keluarga, punya baby, punya anak juga bisa ya. Atau memang dia seseorang yang gampang dikendalikan atau dipengaruhi atau bergantung sama keluarganya ya. Mungkin dia seseorang yang memang penurut, yang memang dikendalikan sama keluarganya, jadi dia harus apa-apa tuh ya bergantung sama keluarganya. Anak mami mungkin ada juga yang kayak anak mami di sini, bisa maskulin atau feminin ya. Orangnya mungkin sedikit bawel ya. Ya mungkin orangnya sedikit bawel, agak baperan, cengeng. Kalau dia feminin tuh kadang agak-agak cengeng orangnya ya. Nah dia ini sebenarnya apa ya, agak ini sih apa, orangnya tuh agak ini lumayan bijak kayaknya kalau dia dewasa ya. Kalau dia dewasa, nggak harus usianya dewasa sih ya. Kalau misalnya dia punya tingkat kedewasaan yang baik gitu ya, kalau dia cukup dewasa, dia itu orangnya bijak ya, cukup bijak. Beberapa dari mereka ini kayak suka belajar ya, suka belajar akademik ya. Belajar akademik tuh maksudnya kayak di sekolah atau belajar dari buku-buku, atau mungkin ya dia tipe-tipe yang suka mempelajari sesuatu atau hal-hal yang baru ya. Kayaknya dia pokoknya senang belajar aja gitu, hal-hal yang berhubungan sama pengetahuan, sama ilmu pengetahuan ya. Beberapa dari mereka ini kayak apa ya, pemimpin ya. Bisa mungkin pemimpin dalam suatu pekerjaannya dia, bisa juga pemimpin di rumah atau keluarga, atau bisa juga pemimpin komunitas atau apalah organisasi atau apa. Pokoknya di sini aku lihat kayak dia mungkin seorang kepala atau pemimpin ya. Orangnya nih tegas atau keras kali ya. Jadi tipe-tipe yang kalau dia udah dewasa sih ya make sense ya, kayak bijak, terus keras, tegas gitu ya sama pendapat dan omongannya gitu. Kayak susah apa ya, susah dipersuasi orangnya ya. Beberapa dari mereka sih kayak cute gitu ya. Cute tuh apa ya, cute deh pokoknya, entah maskulin atau feminin tuh kayak cute, lucu. Beberapa mungkin badannya kayak kecil ya. Tapi mereka ini orangnya ini ya, agak misterius atau tertutup ya. Kalau kita lihat dia tuh nggak sepenuhnya apa ya, kayak terbuka gitu tentang dirinya, tentang dia. Beberapa dari mereka ini kayak berwibawa ya, berwibawa atau berkarisma ya. Dan memang mungkin ya ada yang religius juga aku lihatnya. Dari mereka nih religius, sering ibadah juga, ada yang sering ibadah ya. Dan pemikirannya tuh keras ya, atau pandangannya tuh kayak susah di apa ya, susah di hasut ya. Kok hasut sih, pokoknya susah dipersuasi lah ya. Mungkin kamu sama dia udah menjauh ya, kayaknya nih ya. Ini sih ya benar sih, kan dia mau kembali sama kamu ya, berarti mungkin kamu sama dia udah menjauh gitu ya, hubungannya udah apa, nggak sedekat itu mungkin ya. Mungkin ada yang deket, bisa juga deket terus mau kembali gitu. Tapi di sini aku lihatnya kayak kamu sama dia udah menjauh, nah makanya dia kayak mau kembali ke kamu. Aku belum lihat sih kembalinya itu kayak dia muncul aja di hidup kamu, atau dia mau ngajak balikan, atau dia mau silaturahmi aja. Nah nanti coba kita lihat ya. Lalu beberapa dari mereka ini gini, mungkin kamu bisa waktu itu menjauh sama dia kayak tiba-tiba ya.
tiba-tibanya ada juga yang salah satu dari kalian tuh kayak emosional. Aku lihat di sini ada yang emosi. Terus kamu sama dia kayak langsung, oh ya udah, kalau kamu memang kayak gini, ya udah aku juga jadi menjauh atau pergi dari hidup kamu. Nah kayak gitu aku lihatnya. Terus ada juga yang memang orangnya gengsian, ya gengsian orangnya. Terus kamu juga kadang ikut ini sih, ikut kayak gengsi dianya juga, karena kamu ngerasa gini, iya lo aja gengsi sama gue juga lah, jadi males lah deket-deket lah gitu. Dan orangnya agak pemikir sih sebenarnya, ya. Orangnya agak pemikir, dan mungkin bisa juga dia baru putus ya dari seseorang, terus dia kayak lagi proses move on atau healing sekarang, tapi dia kayak keinget sama kamu, atau jadi dia mungkin mikir gini, si Raisa apa kabar ya, mungkin si Raisa sekarang lagi jomblo atau apa gitu. Terus kan dia mungkin aja dia lagi proses move on atau healing, terus ya pasti ada galau-galaunya dong. Nah dia mungkin keinget kamu, soalnya kayak dia ngerasa kamu yang ngertiin dia, kamu yang bisa menghibur atau paham sama dia gitu ya. Ya ada beberapa yang mungkin kesannya ya dia butuh kamu gitu. Kan ceritanya lagi ini ya, lagi galau, mungkin dia butuh kamu. Butuh dihibur kali ya gitu. Ya mungkin kamu lucu, jadi dia kalau deket kamu mungkin terhibur gitu. Ya, iya ada yang mau move on, aku lihatnya nih. Bisa jadi move on dari seseorang. Kalau move on dari kamu harusnya ya nggak mungkin lah kalau orang udah move on mau kembali, iya nggak sih? Tapi ada sih energinya yang memang dia ini udah move on mungkin dari kamu, atau entah kalian pernah punya hubungan atau apa, dia udah move on, tapi ada keinginan kayak dia pengen dekat sama kamu, silaturahmi atau komunikasi ya, itu sekitar 20 atau 30% dari mereka. Ya mau datang ke hidup kamu memang kayak mau komunikasi atau silaturahmi baik ya. Beberapa dari mereka kayaknya intuisinya baik ya, bagus intuisinya nih, tajam kayaknya. Dia bisa tahu hal-hal yang di luar ini, alam bawah sadar. Ya mungkin mata batinnya juga bagus. Beberapa dari mereka ini sebenarnya entah antara kamu sama dia sih kayak ada ketertarikan ya, entah ketertarikan karena memang tertarik dari luar atau penampilan aja, atau memang ada perasaan ya. Aku belum lihat sih kalau soal perasaannya, cuma yang aku lihat di sini kayak kamu sama dia tuh mau gitu, tertarik atau pernah mau, bisa juga ya. Dan dia kayak lagi mencoba membuka dirinya buat kamu mungkin. Ada yang mungkin aku ngerasa kayak dia udah mulai komunikasi nih sama kamu, tapi ada juga yang belum, geraknya mungkin pasif ya, lama gitu, kayak masih mikir-mikir. Tapi dia kayak mencoba memberanikan dirinya buat menuju ke kamu ya. Ya mungkin kalian pernah gak komunikasi, terus akhirnya dia kayak membuka diri atau ingin membuka komunikasi sama kamu, kayak mulai pelan-pelan gitu. Kamu udah ngerasain belum gitu kayak tanda-tandanya apa ya? Beberapa dari mereka ini mungkin udah mapan ya, asetnya banyak ya, tajir. Ya mungkin kayak udah mapan, terus mereka tipe-tipe yang pekerja keras atau kayak senang bekerja gitu ya. Ya orang-orang yang mungkin ya career minded atau money oriented gitu ya, yang suka sama hal-hal berbau materi ya, natural things, kayak mereka suka ya. Kamu sama dia bisa juga kayak sekarang atau pernah ya, kayak ada jarak di antara kalian nih. Di sini ada kartu apa sih, Ace of Pentacles-nya, kayak kalian pernah berjarak atau pernah menjauh gitu, tapi kalian tuh kayak sama-sama saling tertarik ya, interested. Aku lihat kayak dia pernah ya merasakan kayak punya beban untuk hubungannya sama kamu ya, kayak punya beban atau apa gitu, makanya dia pernah kayak menutup dirinya buat kamu, tapi sekarang kayak membuka diri lagi. Dia pelin-pelan dong ya, pelin-pelan gimana sih, berubah-ubah nih. Kenapa dia pelin-pelan kayak menutup hati, membuka diri, ntar menutup lagi, maunya apa nih kira-kira ya? Kalau dia feminin ya, dia tuh cewek yang kayak anggun, manis, nggak banyak bicara ya, tapi mungkin dia punya pesona gitu ya, asik, pesona nggak tau,
Pesona tuh kayak ya orang tuh kalau ngeliat dia tertarik gitu ya, entah dari luar aja atau dari inner beauty-nya, pokoknya dia kayak cantik. Soalnya dia pendiam kayaknya ya, kalau dari luar sih kayak pendiam, jadi orang tuh kayak apa ya, penasaran ya, tertarik ya, kurang lebih seperti itu ya. Mereka ini suka kepikiran kamu loh, sini ada yang masih suka kepikiran. Terus apa ya, ada yang pernah sedih ya, atau mereka sedih ya, sedih menjauh dari kamu, atau sedih kenapa ya, kayak pernah ada yang nangis aku lihatnya di sini, kayak berlinang air mata gitu. Kenapa? Kamu jauhin dia atau kamu cuek sama dia? Mereka itu sebenarnya kadang suka berubah-ubah, tapi pendiriannya itu tegas atau keras ya orangnya, keras kepala ya, kayak gitu mungkin ya. Dan mereka tuh tipe-tipe yang kalau misalnya mereka punya perasaan gitu ya sama seseorang, suka, mereka tuh nunjukin kayak ketahuan gitu ya, ekspresif, cukup ekspresif orangnya. Kadang gampang ilfeel atau gampang bad mood. Kenapa kayak gitu ya? Ada yang tipenya pemalu juga sebenarnya, pemalu atau insecure ya, atau minder ya, kayak gitu. Kerja keras kayaknya mereka nih orangnya ya, workaholic ya. Dan mereka ini tipe yang suka istirahat atau rebahan kali ya, kadang mageran orangnya, kayak suka rebahan gitu, tidur. Kalau misalnya kan mereka pekerja keras, setelah kerja kalau misalnya mereka punya waktu free tuh mereka kayak langsung tidur, atau entah kecapean ya atau apa ya, pokoknya kayak aku lihat dia tuh kayak suka tidur orangnya ya. Dan mereka ini mungkin tulang punggung keluarga, atau bisa juga mereka ini punya tanggung jawab yang besar ya untuk dirinya, hidupnya, atau keluarganya. Pokoknya ngerasa aku kayak di sini ada seseorang yang memang punya tanggung jawab, entah tanggung jawab soal apa gitu ya. Kayaknya bebannya tuh berat, beban hidup atau beban dia tuh berat, atau tanggung jawabnya tuh berat. Kayak dia tuh kayak punya beban gitu, kayak punya tanggung jawab ya. Kadang orangnya gampang nyerah. Iya, gampang nyerah. Atau kayak ini bad mood atau ilfeel, kalau ada apa-apa jadi udah dia males gitu. Jadi kayak ada jiwa-jiwa nyerahnya, karena ya awalnya itu mungkin bad mood, ilfeel gitu, jadi males, terus dia nyerah ya. Mungkin beberapa dari mereka itu udah dewasa, atau bisa juga lebih dewasa atau lebih tua dari kamu mungkin ya usianya ya. Dan mereka ini suka bepergian ya, suka liburan atau berpergian ya, entah berpergian karena urusan pekerjaan atau dinas, atau memang dia kayak suka pergi gitu, kayak keluar kota atau apa kayaknya ya. Dan mungkin juga beberapa suka ini ngetrip gitu ya, kayak liburan atau traveling ya. Mereka tipe yang suka bingung-bingung ya, misalnya kalau mereka ada masalah bingung, nah itu mereka kayak bisa tuh yang udah deh nggak mau urusin lah, males gitu. Yang tadi aku bilang tuh, dia gampang ilfeel atau gampang bad mood, suka kayak gampang nyerah. Nah jadi kalau lagi bingung mereka kayak udah deh gitu, males, tapi kepikiran sebenarnya ya. Nah kelihatan di sini yang tadi aku bilang, karena mereka kan mungkin workaholic ya, senang kerja atau pekerja keras, dan mereka tuh kayak gampang capek orangnya, gampang capek, gampang lelah, terus kayak gampang banget ketiduran atau tidur gitu tiba-tiba ya. Nah apa ya, orangnya sebenarnya ada beberapa dari mereka nih yang kayak lemah ya orangnya ya. Lemah tuh kenapa ya? Lemahnya itu ya karena misalnya kerja dikit capek, mungkin kayak gitu ya. Ya, mereka tuh senang berdoa, aku lihatnya ya, kayak senang berdoa. Yang tadi aku bilang beberapa dari mereka ini kan kayak religius, jadi kayak senang berdoa. Mungkin hubungan sama Tuhannya juga baik, cukup dekat ya. Beberapa ini kayak gampang baper ya, beberapa mereka. Kayak gampang baper kalau misalnya ada apa-apa tuh kayak dibawa ke hati, atau orang ngomong apa langsung dibawa ke hati ya. Mereka ini ada yang orangnya itu kayak senang dipuji, atau senang gitu kayak apa ya, dipuji, atau kayak ya seolah kayak mereka tuh pemimpin yang baik atau yang bener gitu ya, yang bagus. Jadi mereka kayak senang dipuji orangnya.
beberapa dari mereka ini orangnya cukup menyenangkan, cheerful, atau kayak seru gitu ya kalau misalnya deket sama dia. Rame, mungkin ada yang orangnya memang kayak rame, seru gitu kalau misalnya ada dia gitu, kayak di satu tongkrongan pool gitu, terus ada dia tuh kayak seru, seneng ya. Dan mereka ini mungkin beberapa ada yang udah kayak ini sih, kayak ada jarak sama kamu atau membatasi diri dari kamu ya. Iya, atau beberapa ada yang kayak membatasi diri karena ngerasa kayak dia pura-pura nggak peduli atau pura-pura cuek gitu ya, sengaja membatasi dirinya, jadi kayak udahlah cuek aja lah sama kamu gitu, nggak peduli aja lah gitu, tapi sebenarnya kayak dia emang sengaja buat membatasi diri ya, bukan berarti dia lupa atau apa, tapi kayak cuek aja gitu ya. Dan aku lihat beberapa dari mereka sih sebenarnya apa ya, positif kali ya orangnya ya. Di sini ada kartu The Sun sih aku lihat. Ya, kayak dia tuh positif atau mengeluarkan aura positif, atau dia memang positif orangnya buat orang-orang terdekatnya. Atau suka kasih hal positif atau pencerahan gitu ya. Mungkin. Ya. Mereka tuh kalau ngerjain apa-apa totalitas ya. Kayak seluruh jiwanya tuh kayak dikeluarin gitu ya buat yang lagi dia fokusin, yang dia kerjain ya. Tipe orangnya kayak gitu, sungguh-sungguh mungkin ya kalau kita bilang. Mereka tuh ya kayak punya apa sih, kayak bawahan atau apa, yang tadi aku bilang kan beberapa kayak pemimpin, terus mereka tuh kayak punya bawahan atau asisten atau apa gitu yang bisa dia suruh-suruh, apa tuh ya gitu pokoknya ya. Ya, nah ada yang kepo juga aku lihatnya di sini ya. Ada yang kepo atau memang ada yang kayak lagi nunggu kamu ya, atau mereka tipe-tipe yang suka nunggu atau kayak sabar gitu nunggu. Tapi ada juga yang memang mungkin mereka tuh suka mikirin kamu kalau lagi sendirian, atau mereka kayak ada energi di mana mereka ini nunggu kamu sih aku lihatnya ya. Iya, ada yang nunggu. Mau komunikasi atau kayak ngebayangin kamu aja sih, kayak lagi ingat-ingat memori atau kenangan waktu dulunya sama kamu ya. Ya, dia masih suka kepikiran kan tadi aku bilangnya. Kebanyakan kalau dia lagi sendiri gitu ya, kayak bengong terus kepikirannya karena gini ya, kayak misalnya dia kayak ngerasa kayak lagi kosong gitu ya, atau hampa pikirannya, atau mungkin dia lagi sendirian kayak lagi capek atau apa, terus tiba-tiba kayak terbersit atau spontan mikirin kamu, terus kayak, kamu apa kabar ya, atau kamu masih marah nggak ya sama dia, terus kamu udah lupa atau masih suka inget kayak gitu sama dia. Pokoknya kayak orang inilah, flashback gitu ya. Terus dia ingatnya kayak kamu tuh orang yang baik, orang yang perhatian waktu sama dia dulu atau apa. Nah, dia suka ingat kebaikan-kebaikan kamu yang dulu pernah kamu lakuin ke dia. Pokoknya kayak image kamu tuh mungkin beberapa kalian tuh image-nya bagus di mata mereka ya. Iya, beberapa dari mereka ini gampang baper ya aku bilang, kayak cengeng atau sedih atau suka nangis ya. Apa orangnya rapuh ya, tipe-tipe yang rapuh, lemah gitu. Lembek dong ya. Walaupun mereka maskulin ya, walaupun misalnya mereka cowok, itu mereka ada yang kayak gitu juga nih aku lihat, kayak cengeng, terus lemah gitu, dibawa baper banget kalau misalnya lagi sedih ya. Iya. Kayak gitu. Ada yang memang orangnya kayak mageran gitu, kayak males ngapa-ngapain, sukanya berpangku tangan ya. Kamu gerak apa gimana sih? Tipenya kayak suka memperhatikan orang gitu. Misalnya dia lagi ngapain, dia memperhatikan orang. Kayak apa ya? Kayak ini apa? Ala-ala apa sih, kayak dia pokoknya suka memperhatikan pekerjaan orang atau suka memperhatikan apa yang orang lain lakuin deh. Iya, kayak gitu. Jadi dia ya kalau merhatiin orang ya diam aja gitu. Kayak nggak ngapa-ngapain, berpangku tangan, males ya. Ini tadi ya di awal, mungkin dia masih galauin kamu atau memang dia tipe yang galauan gitu ya. Beberapa ada yang twin flame sih sebenarnya, kayak kamu sama dia tuh mirip, mungkin saudara sejiwa atau punya kemiripan yang sama gitu, atau kayak kembaran jiwa gitu kan ya, twin flame ya. Dan kalian tuh kayak mirip. Kalau misalnya kamu keras ya, dia juga keras orangnya nih. Tuh sama kan. Di situ ada kartu Two of Pentacles-nya.
kalian mirip twin flame, tapi kayak sekarang tuh udah berjarak, kayak ada jarak di antara kalian. Tapi mungkin ada sebagian yang memang apa yang dia rasain juga kamu tuh sama sebenarnya, juga merasakan itu. Kalau misalnya dia masih suka sama kamu, ya kamu juga. Kalau misalnya dia lagi masih kangen, ya kamu juga kangen gitu ya sama dia. Ada yang sikapnya childish, kayak anak kecil ya aku lihatnya di sini. Kamu apa dia yang childish? Kayaknya sih dia yang childish ya. Masih suka kayak anak kecil. Kalau misalnya marah itu kayak langsung marah gitu sama kamu, kayak udah nutup komunikasi atau apa gitu. Kayak gampang aja gitu marah, nutup komunikasi atau ngeblok gitu ya. Ntar dibuka lagi blokannya. Ya, tadi aku bilang ada di sini sifatnya tuh kayak berubah-ubah ya. Sifat-sifat anak kecil gitu kali ya, di blok unblock. Pokoknya apa coba ya. Nah, beberapa dari mereka ini orangnya kurus mungkin ya. Kayaknya kurus badannya, iya. Dan beberapa mungkin kulitnya nggak terlalu putih ya, kayak gelap gitu aku ngeliatnya. Entah sih, pokoknya aku ngeliat kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ini mungkin karakternya bisa di 2 orang ya. Kayaknya ada deh, mungkin ada 2 atau 3 orang yang mau balik sama kamu, tapi mungkin ada 2 orang. Jarangnya 1 deh kayaknya dia aku liatnya nih. Jadi bisa jadi karakter ini ada di 2 orang, bisa jadi di 1 orang, tapi mostly aku lihatnya kayak ada 2 orang yang mau gitu kembali sama kamu ya. Cuma dia juga nggak paham mulai dari mana, mau masuknya nih gimana nih ke kamunya. Kan beberapa yang udah nggak komunikasi atau ngeblok, jadi dia bingung nih gimana ya mulainya, ngomongnya gimana ya, atau komunikasinya gimana nih ke kamu, gini dekat laginya gimana gitu. Mereka tuh kayak bingung ya. Ada yang pemarah juga ya, tipe pemarah di sini aku lihatnya. Ada yang memang suka main-main atau nongkrong orangnya, suka have fun ya. Ada yang gampang baper juga sih. Kalau misalnya dia feminin, dia gampang baper atau sensitif ya. Nggak sensitif sih, tapi lebih kayak mereka ini agak emosian gitu ya. Kalau misalnya dia baper, dia agak emosi gitu ya. Langsung apa yang ada di pikiran dan di hatinya gitu dia langsung keluarin, kayak nggak enak gitu. Apa yang nggak enak itu langsung dia keluarin, langsung dia omongin gitu, terbuka aja gitu, semua open, langsung dia keluarin apa yang dia rasain, dan dia langsung kayak wah marah ya. Beberapa dari mereka ini punya addiction mungkin ya, addiction minum atau emang suka minum ya, bisa alkohol, bisa juga enggak ya. Mereka ini tipe yang suka mengejar orang gitu, kayak kalau misalnya dia lagi PDKT atau pernah PDKT sama kamu, dia tuh ngejar gitu ya, tipe-tipe yang suka ngejar. Mereka mungkin ngerasa kalau ngejar seseorang itu kayak ada tantangannya, kayak dia tuh challenge gitu ya, punya tantangan gitu, seru gitu ya, kayak ada apa sih kayak ada apa ya, kayak seru aja gitu buat mereka kalau mengejar orang ya. Iya. Ada yang mungkin sikapnya dingin atau agak-agak cool atau sombong gitu ya ke kamu, atau mungkin sekarang dia kamu sama dia sikapnya dingin gitu. Ada yang lagi dingin juga ya. Dan beberapa dari mereka itu kepo, suka stalking. Ada yang mungkin masih suka stalking kamu, misalnya nggak komunikasi tapi dia masih suka kayak stalking, entah pakai akunnya aslinya dia atau pakai second account, fake account gitu. Mungkin kamu nggak tahu, beberapa dari kamu sih nggak tahu kalau mereka tuh masih suka stalking ya. Coba kamu cek sosial media kamu. Ya, pasti ada nih stalking. Ada juga yang suka ngecekin kontak, kamu ngeblok dia atau enggak, udah dibuka belum nih ya, unblockan gitu ya, suka ngecek nih. Coba deh kamu cek deh, dia udah ini belum unblock atau apa, entah siapa yang ngeblok ya, pokoknya dia suka ngecek kamu online atau enggak gitu, kamu balas dia atau enggak, kalau misalnya masih suka chatan gitu ya. Beberapa dari mereka ini orangnya ini loh, nggak takut apa ya, orangnya nggak takut sama apa ya istilahnya, pantang mundur ya, bukan pantang mundur sih, orangnya tuh nggak takut kalau terjadi sesuatu sama dia. Dia tuh orang yang siap siaga, misalnya terjadi sesuatu yang orang marah sama dia, orang kesel sama dia, nah dia tuh kayak nggak ada takutnya gitu buat ngelawan atau buat membela diri ya. Dia orangnya yang tipe-tipe kayak gitu, pemberani mungkin ya kita bilang ya. Beberapa dari kamu berapa dari mereka ini mungkin udah putus sama kamu. Ada yang udah putus terus langsung punya hubungan yang baru ya, entah kamu sadari atau enggak ya, entah dia bilang sama kamu atau enggak.
Ada yang kayak gitu langsung punya hubungan yang baru, atau dia ini tipe yang sedang ini kayak sekarang setelah putus dia kayak langsung berubah gitu ya, menjadi seseorang yang berubah atau beda menurut kamu ya. Ada beberapa yang misalnya kayak putus atau udah nggak komunikasi sama kamu tuh kayak apa ya, kayak udah nggak mau tahu tentang kamu, mungkin kamu di blok atau apa ya, kayak kalian benar-benar lost contact gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kesannya menurut kamu tuh dia tuh sombong atau marah atau udah ilfeel sama kamu ya. Iya, beberapa dari mereka ini ada yang independen atau mandiri orangnya, ngerjain apa-apa tuh sendiri sukanya, gak suka bergantung sama orang lain. Ada yang cantik sama ganteng ya, kayaknya aku lihat di sini. Yang tadi aku bilang kayak apa ya, menarik mungkin orangnya ya. Menarik, bisa berdiri apa ya, di atas dirinya sendiri, bisa melakukan apapun sendiri. Mereka tipe-tipe yang percaya diri gitu, atau level confidence-nya tuh ya lumayan. Jadi mereka ngerasa kayak gue bisa ngerjain apa-apa sendiri ya. Ada yang toxic juga sih aku ngerasanya. Mereka sih cukup toxic ya. Kalau dekat kamu tuh bawaannya ribut, marah, baper. Ada aja yang dibaperin. Entah kamu sama dia gitu kalau deket ya. Ada aja yang dipermasalahin. Ya. Aura negatifnya tuh ada. Kayak apa ya? Kayak pemarah atau apa gitu. Ada lah aura negatifnya ya. Beberapa tuh mereka kayak gak suka dikekang ya. Iya, kayak gak suka dikekang, gak suka diatur. Punya jiwa bebas kayaknya. Ya, ini makanya ada dua energi sih, atau ada dua karakter. Ada yang orangnya kurus, ada yang orangnya berisi. Aku lihatnya di sini ya. Yang berisi ini mungkin yang toksik ya. Tapi bukan berarti yang kurus nggak toksik sih. Cuma aku kayak belum lihat aja dia toksik atau enggak. Ya. Nah, yang berisi ini orangnya itu kayak gampang menyakiti orang lain. Entah dengan kata-katanya atau perbuatannya. Kadang dia tuh nggak sadar kalau dia tuh lagi menyakiti atau sudah menyakiti orang lain. Tuh, lihat ya, di sini ada kartu. Aura negatifnya tuh ada, menakutkan sekali ya. Ya, dia tipe-tipe yang suka memendam perasaan atau suka memendam sesuatu gitu loh. Jadi kalau misalnya dia marah, nggak suka atau apa sama orang tuh dipendam. Tapi jadinya dia meluapkan amarahnya atau kekesalannya itu sama hal lain atau sama orang lain ya. Karena dia kan memendam kan. Nah, yang berisi ini mungkin orangnya tipe-tipe suka olahraga. Badannya tuh ya lumayan tinggi sih. Proporsional ya mungkin ya. Ideal, proporsional ya gitulah kurang lebih ya. Nggak paham aku. Mungkin mereka merasa pas mereka punya hubungan sama kamu atau pas pernah sama kamu gitu ya, mereka happy, mereka bahagia, mereka merasa kayak kesenangan gitu sama kamu. Kesenangan tuh apa ya? Mereka merasa happy, bahagia waktu sama kamu, waktu punya hubungan sama kamu. Kayak, gue tuh ternyata dulu waktu sama si Raisa happy ya, seneng banget ya kayaknya hubungannya. Dia tuh bisa bikin gue ketawa, seneng gitu. Cie ya. Kamu bisa bikin dia ketawa, happy, tapi dia toxic ya. Aneh. Tapi kalian sama-sama kayak agak emosional. Makanya aku bilang kalau kamu sama dia tuh kayak suka berantem emosional. Nah, itu kan kayak twin flame gitu kan yang tadi aku bilang. Kalian tuh kayak mirip. Tapi beberapa kalian kayak berbeda ya. Berbeda karena kayak dia toxic, kamu enggak gitu ya. Di akhir-akhir aku kayak baru bisa bercanda, ketawa. Dari tadi kayak aku serius banget ya. Ya, aku serius karena kartunya ini nggak banyak simbol-simbolnya ya. Jadi kayak aku benar-benar mendalami banget. Jadi kayak harus ya lumayan ya mengeluarkan energi. Beberapa dari mereka nih kalau ngomong manis loh, nggak kelihatan jiwa toksik atau jiwa negatifnya tuh nggak kelihatan. Kayak aduh pokoknya manis deh, susah deh dijelasinnya. Kayak gula aja tuh kalah manisnya. Ya, dan mereka ini mungkin fire sign. Ada yang fire sign sih, aku ngerasa fire sign dan earth sign. Jadi kayak jiwa-jiwa emosinya tuh ada, dapet gitu ya. Beberapa ini suka hal-hal yang berbau mistis, spiritual atau supranatural, kayak tarot atau yang horor-horor gitu ya. Mereka suka yang berbau-bau kayak magic gitu ya. Mereka suka ya, ada
kayak mereka percaya atau suka lah gitu ya. Kayak kamu juga sih sebenarnya, kan mirip kan aku bilang kamu juga suka tarot, berarti kan kamu suka hal-hal yang berbau magic dan spiritual gitu kayak gini ya. Tapi beberapa dari mereka belum spiritual sih aku ngerasanya, masih kayak jiwa-jiwa ini apa, jiwa-jiwa muda gitu ya. Dan iya nih, kamu tuh ini udah menjauh sama dia tuh, ada kartu ini kan, 2 kartu kan yang bilang kalau misalnya kamu udah menjauh sama dia. Ada menjauhnya kayak tiba-tiba gitu loh, entah tiba-tiba misalnya ya mutusin kamu, atau tiba-tiba dia menghilang atau nggak bisa dikontak, atau kontaknya hilang atau ngeblok kamu, apapun lah ya masalahnya. Pokoknya di sini ada yang tiba-tiba kayak kalian menjauh jadinya tuh ya sama dia. Terus hubungannya jadi rusak, jadi berantakan lah mungkin kamu sama dia. Tapi setelah menjauh, tapi masih suka kepo tuh. Ada yang masih suka kepo ya. Ada yang menjauh terus udah kayak nggak mau tahu lagi tentang kamu atau apapun lah ya. Kayak benar-benar ingin putus hubungan ya. Nah mereka ini kayak lagi sedih. Beberapa dari mereka kayak energinya lagi sedih deh sekarang. Sedih, baper, galau, anxiety, ada yang lagi anxiety. Jadi mereka kayak lagi mempertimbangkan, pengen kembali nggak ya kayak ke kamu gitu, pengen hubungin kamu nggak ya gitu. Ada butuhnya doang ya. Enggak, dibilang ada butuhnya doang 20-30% aja dari mereka yang ngerasa kayak ya mereka kayak ada butuhnya gitu ya sama kamu. Tapi sisanya itu mereka ngerasa kayak ya kamu orang yang paling ngerti dia, atau kamu yang bisa kayak apa ya, merangkul dia. Kayak dia kan lagi sedih nih, jadi kayak dia ngerasa kamu yang paling paham lah ya sama dia gitu. Ya ada maunya aja gitu ya kan, balik ada maunya ya menghampiri. Buaya emang ya loh. Buaya ya, buaya darat, buaya jantan, atau buaya betina nih jenisnya ya. Beberapa dari mereka nih orangnya dominan loh, kayak dominan, ngerasa punya power atas kamu atau dalam hubungan. Jadi apa-apa tuh maunya ngikut dia yang ngatur, kamu harus dengerin dia gitu ya. Sebel deh ya kalau ada yang kayak gitu. Iya, jadi dia tuh kayak dominan, kayak merasa menguasai kamu atau menguasai hubungan kalian ya. Pokoknya kamu harus nurut sama dia. Dia punya power ya. Kamu nggak punya apa-apa. Kamu cuma punya cinta ya. Nah, beberapa dari mereka ini apa ya, ada yang udah dewasa dan tua juga aku ngerasanya. Kalau maskulin ada yang memang udah ini juga lebih tua dari kamu ya. Ada yang memang jiwanya itu kayak penolong atau suka bantu orang lain ya. Beberapa dari mereka ini dianggap suka nolongin orang lain, suka bantu orang lain ya. Atau mereka punya spirit guides yang ngejagain dia gitu ya, atau yang suka apa ya, spirit guides yang jagain dia. Dia dekat mungkin sama ini ya, spirit guides-nya mungkin ya. Beberapa kalian kan mungkin koneksinya twin flame ya, atau soulmate ya, tapi mungkin twin flame. Jadi terkoneksi terus, susah lepas ya. Walaupun misalnya nih ada kartu desannya, tapi desan di sini kan agak-agak ini ya, horor ya. Desan ini, kartunya agak-agak horor semua gitu ya. Si desan di sini kayak kalian terkoneksi terus, terhubung terus, walaupun hubungan kalian tuh udah nggak baik, udah nggak bagus, udah gersang, udah renggang hubungannya, tapi kayak terikat atau tertarik terus. Ada aja yang bikin kayak tiba-tiba dia kontak kamu lagi, kamu kontak dia, kamu ingat dia ingat kamu, kayak gitu ya. Pokoknya terkoneksi terus tuh ya, terkoneksi terus batin, hati, pikiran ya. Capek deh tuh ya. Iya capek. Beberapa dari mereka ini atau kamu ya, good listeners, suka ngedengerin orang, dengerin curhat orang gitu kan, bantu-bantu juga nih. Suka gitu, orang suka curhat sama mereka juga mungkin karena ya pendengar yang baik ya. Dan apalagi ya, ya beberapa itu sih paling ya, kayaknya baperan orangnya, juga suka nongkrong, suka main, suka minum-minum nih, aku ngerasa kayak gitu dari tadi ya. Iya, terus apalagi ya, udah sih kayaknya itu aja sih. Suka minum air putih ya mereka. Suka nggak? Oke, ini aja ya geng, semoga bisa mencerahkan kamu. Kira-kira ini orangnya. Kamu udah bisa deskripsiin atau belum ya orangnya? Seperti itu.
Yes, ini zodiaknya, bisa zodiak kamu atau zodiak dia yang ingin kembali sama kamu ya. Bisa ini energinya aja, mungkin belum tentu zodiaknya, jadi nggak usah dibawa baper ya. Zodiak Libra, Virgo, Aries, Pisces, Capricorn, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Aquarius. Nanti dicek ya Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Dan untuk inisial hurufnya bisa di antara nama kamu atau nama dia, salah satu dari huruf ini. Ada huruf V, K, G, W, B, N, T, J, P, Z, I, X, M, C, O, E, F ya. Ini aku zoom ya. Ada X berarti mungkin dia salah satu dari mantan kamu. Oke? Itu aja ya gengs. Thank you gengs for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.